Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjut ke materi berikutnya, masih tetap di stoikiometri, yaitu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Sebelum masuk ke rumus empiris dan rumus molekul, saya bandingkan dulu perbedaan antara rumus empiris dengan rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus senyawa dari suatu substans atau zat kimia. Sedangkan rumus empiris adalah rumus dari perbandingan yang paling sederhana dari penyusun-penyusun pada rumus molekul. Contohnya adalah pada glukosa. Glukosa ini rumus molekulnya adalah C6H12O6. Kalau kita mencari rumus empiris dari glukosa, kita bandingkan jumlah atom C, jumlah atom H, dan jumlah atom O. Jumlah atom C di sini adalah 6, hidrogen 12, oksigen 6. Kita bandingkan, membuat perbandingan yang lebih sederhana lagi, sehingga perbandingannya C-nya 1, hidrogennya 2, dan oksigennya adalah 1. Dari perbandingan yang sederhana ini, maka akan didapatkan rumus empiris dari glukosa adalah C1H2 dan O. Penulisan rumus empiris bisa juga CH2O dalam kurung N. N ini bisa dikembangkan menjadi rumus molekul. Aturan penulisan rumus empiris dimulai dari atom C, kemudian atom H, berikutnya adalah urut abjad atau alfabet. Contoh lain pada asam asetat. Asam asetat CH3COOH. Ini rumus molekul. Jadi ini adalah rumus molekul. Kalau kita cari rumus empirisnya, jumlah atom C dibandingkan dengan atom H dibandingkan dengan atom O, C-nya di sini ada 2, hidrogennya ada 4, oksigennya ada 2. Sehingga didapatkan perbandingan yang lebih sederhana adalah 1:2:1. Rumus empirisnya CH2O dalam kurung N. Kebetulan sama dengan glukosa ya. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan setelah menjadi rumus molekul. Kenapa penulisannya berbeda? Ini kaitannya dengan gugus fungsi. Gugus fungsi untuk glukosa dengan gugus fungsi untuk asam asetat itu berbeda. Ini akan dipelajari di kelas 12 nanti. Contoh lain adalah CF3COOH. Kita bandingkan, ini rumus molekul. Kita cari rumus empirisnya. Yang kita bandingkan adalah jumlah atom C banding jumlah atom H banding jumlah atom F dulu apa O dulu secara abjad ini ya? F dulu ya. F baru O. Jumlah atom C di sini adalah 2, hidrogennya adalah 1, kemudian fluornya adalah 3, oksigennya adalah 2. Kita lihat perbandingannya, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kalau tidak bisa, maka rumus empirisnya ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana. C2H1F3O2. Ini adalah rumus empiris dari CF3COOH. Rumus empiris bisa didapat dengan menggunakan perbandingan jumlah atom, yang kedua dengan menggunakan jumlah mol.
Contoh ada di buku ESPS halaman 239. Di situ dinyatakan vanili, nomor 2 ya, pembahasan soal nomor 2, contoh soal. Vanili sering digunakan untuk memberikan cita rasa makanan. Zat ini memiliki komposisi karbon sebanyak 63,2%, kemudian hidrogen sebanyak 5,26%, kemudian oksigen sebanyak 31,6%. Perbandingan ini adalah perbandingan massa, jadi tidak bisa digunakan untuk mencari rumus empiris. Yang bisa digunakan untuk mencari rumus empiris adalah perbandingan jumlah mol. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan jumlah mol, maka massa harus dibagi dengan massa molar dari atom masing-masing ini. Jadi kalau kita mencari perbandingan molnya, maka 63,2% ini dibagi AR dari C 12, hidrogen 1, oksigen 16. Sehingga didapatkan hasil karbonnya adalah 5,27, hidrogennya adalah 5,26, oksigennya adalah 1,98, atau perbandingannya 8:8:3, sehingga didapatkan rumus empirisnya C8H8O3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan mengerjakan checkpoint di materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.